Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pangestu. Saya merupakan mahasiswa Informatika A semester 5. Oke baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan metode ID3 atau decision tree pada dataset credit card yang default. Metode ID3 ini digunakan untuk membuat pohon keputusan berdasarkan perhitungan entropi dan information gain. Tujuannya untuk memprediksi apakah seorang nasabah akan gagal bayar atau tidak berdasarkan data historisnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Langkah pertama yaitu kita akan mengimport beberapa library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk membaca data, NumPy untuk perhitungan numerik, dan Skitlearn untuk membuat model decision tree. Kemudian saya membaca dataset bernama credit card CSV dan menampilkan 5 data pertama untuk memastikan datanya berhasil dimuat. Oke. Ya, jadi sebelum itu juga kita masukkan dulu data credit cardnya ini ke Google Colab ya. Oke, datanya sudah ada. Lalu kita jalankan. Oke, dari hasil output terlihat kolom-kolom seperti limit bal, sex education, marriage, age, dan juga kolom target yaitu default payment next month. Oke, ini ada penjelasannya juga seperti yang tadi saya paparkan. Lanjut ke langkah 2 yaitu cek informasi dataset dan missing value. Oke, jadi berikut saya mengecek informasi dataset menggunakan dfinfo untuk melihat tipe data tiap kolom serta memeriksa apakah ada data yang kosong. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, hasilnya semua kolom memiliki nilai lengkap, artinya dataset ini tidak memiliki missing value. Nah, ini untuk penjelasan kodenya. dfinfo untuk menampilkan tipe data tiap kolom dan jumlah non-null. Nah, lalu df is null, terusnya sum menghitung jumlah data yang kosong pada tiap kolom. Tadi outputnya sudah saya jelaskan. Lanjut ke langkah ketiga yaitu kita pisahkan fitur X dan target Y. Oke. Di langkah ketiga ini saya memisahkan fitur dan target kolom ID dihapus karena tidak berpengaruh terhadap prediksi. Fitur disimpan di variabel X dan kolom target disimpan di variabel Y. Nah, jadi kita hasilnya dataset memiliki sekian kolom fitur dan satu kolom target yaitu default payment. Jadi kita mulai melakukan pembersihan di sini. Lanjut ke langkah keempat. Nah, setelah itu di langkah keempat ini dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan train test split. Tujuannya agar model dapat belajar dari data latih dan diuji pada data yang belum pernah dilihat. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, hasilnya pembagian menunjukkan bahwa ada sekitar 24.000 data training dan 60.000 data testing. 6.000 data testing maksud saya. Jadi penjelasan kodenya itu train test split itu untuk memisahkan data agar model bisa belajar, atau train dan diuji atau tes secara terpisah. Test site berarti 20% data digunakan untuk pengujian, lalu strategi Y menjaga proporsi target agar seimbang antara train dan tes. Penjelasannya seperti yang tadi telah saya paparkan. Lanjut ke langkah 5. Oke, jadi langkah 5 ini untuk membangun model ID3 atau decision tree. Nah, saya telah membuat model decision tree dengan metode ID3 yang menggunakan creation atau entropy. Parameternya max depth 5 digunakan agar pohon tidak terlalu dalam dan tidak overfitting. Oke, langsung saja
saya buat. Nah, setelah itu model dilatih menggunakan data training dengan perintah feed, artinya model mulai belajar dari pola data. Lanjut ke langkah 6. Langkah 6 ini kemudian saya uji model menggunakan data testing. Hasilnya model ID3 memberikan akurasi sekitar 70 hingga 80%. Dari classification report terlihat nilai precision dan recall untuk kelas default dan tidak default semakin tinggi nilainya, semakin baik model membedakan kedua kelas tersebut. Pada conversion metric, kotak diagonal menunjukkan jumlah prediksi yang benar, sedangkan kotak lainnya adalah kesalahan prediksi. Oke. Nah, ini penjelasan kodenya. Dan ini penjelasan outputnya. Lanjut ke langkah 7. Visualisasi pohon keputusan. Oke. Kita coba jalankan. Nah, langkah terakhir ini adalah menampilkan visualisasi pohon keputusan. Setiap cabang menunjukkan kondisi atau fitur yang digunakan untuk memutuskan apakah seseorang beresiko gagal bayar atau tidak. Misalkan node pertama memiliki kolom pay 0. Kita coba fullkan. Kurang enak. Kita perbesar. Nggak bisa diperbesar sepertinya. Oke. Jadi langsung saja saya jelaskan. Misalnya node pertama memeriksa kolom pay 0, yaitu status pembayaran terakhir. Jika pembayaran sebelumnya terlambat, kemungkinan besar defaultnya itu meningkat. Seperti itu. Nih, penjelasannya gambar menunjukkan bagaimana model memecah data berdasarkan fitur seperti pay 0, limit bal, dan edge. Setiap node menampilkan entropi, sampel, dan kelas domain. Oke, berarti terakhir. Dari hasil percobaan, metode ID3 berhasil digunakan untuk memprediksi kemungkinan gagal bayar nasabah kartu kredit. Model memiliki akurasi sekitar 70 hingga 80%. Nah, 70 hingga 80% cukup baik untuk data keuangan. Fitur yang paling berpengaruh antara lain limit kredit dan status pembayaran sebelumnya. Kelebihan ID3 ini adalah mudah dipahami dan divisualisasikan. Namun, kekurangannya bisa overfitting jika pohon terlalu dalam. Oleh karena itu, parameter seperti max diff sangat penting. Kurang lebihnya seperti itu proses dari penerapan metode ID3 ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.